Halo semuanya, perkenalkan saya Erlan, trading analis dari PT Didimek. Jadi untuk kesempatan kali ini saya bakal ngasih tahu gimana sih cara membuat garis trendline. Jadi garis trendline sendiri itu fungsinya untuk menentukan titik support dan juga titik resisten, dimana itu mempermudah kita untuk entry atau open posisi. Oke, langsung aja kita lihat marketnya. Nah, kalau misalkan kita ingin menentukan support dan resistennya, pertama misal kita mau menentukan support, berarti kita harus lihat dulu swing low-nya dulu, dimana titik supportnya dulu. Misal contoh ini. Nah, ini adalah support. Nah, ini ada support. Nah, ini juga adalah support. Nah, ini ada dua support, dimana kalau misalkan kita mau tarik garis trendline itu harus ada minimal dua swing, baik itu swing low atau swing high. Nah, kalau misalkan di sini itu udah terbentuk ya dua swing low, yang itu udah syarat pertama itu udah terpenuhi, dimana harus ada dua swing. Nah, langsung aja kita buat trendline-nya, dimana kita buat di sini. Nah, ini udah kelihatan nih. Langsung kita tentukan resistennya. Kita cari dulu resistennya di mana. Nah, ini adalah resisten. Nah, terus ini juga resisten. Nah, ini juga resisten. Nah, terus syarat yang pertama tadi itu ada dua swing. Nah, ini udah ada tiga resisten, udah ada tiga resisten, dimana itu udah udah terpenuhi syaratnya. Lanjut aja, kita langsung buat trendline-nya di sini untuk resistennya. Nah, jadi ini udah ketahuan nih, kalau misalkan gini udah enak. Nah, ini untuk menentukan support dan juga resisten. Nah, kalau misalkan untuk menentukan tren itu sedang naik atau sedang turun atau sedang tren bullish atau sedang tren bearish, nah kita bisa lihat nih di sini. Kita tarik. Nah, kita harus cari dulu dua swing. Kalau misalkan kita mau menentukan tren, misal tren bearish, nah kita harus lihat dulu ada dua swing atau enggak, itu syaratnya. Jadi harus terpenuhi dulu syaratnya. Nah, ini ada nih, ini yang pertama. Nah, terus ini yang kedua. Nah, ini ada dua swing, jadi kita bisa tarik trendline di sini. Kita tarik trendline di sini. Nah, ini udah ketahuan nih, berarti ini trennya sedang bearish atau sedang turun. Nah, lanjut lagi, kita cari lagi. Itu kalau misalkan kita menentukan tren sedang naik atau turun. Jadi fungsi trendline itu untuk mempermudah kita untuk entry, mempermudah kita juga. Nah, itu untuk tren bearish atau tren turun. Nah, terus kita open posisinya di mana? Jadi ketika candle ini menyentuh, semisal nih ini belum terbentuk nih, daerah ini belum terbentuk. Nah, harga turun ke sini, terus harga naik di sini. Nah, kita open posisinya di mana? Di mana kita open posisinya itu di pas garis trendline-nya. Kita bisa OP sell di sini. Jadi kayak gitu. Sama halnya juga kalau misalkan ini, semisal ini belum terbentuk ya, yang ini. Nah, ini semisal belum terbentuk. Nah, harga dari sini turun. Nah, kita di sini harga menyentuh trendline, kita bisa OP buy. Nah, ini lanjut naik tuh. Jadi itu untuk mempermudah kita menentukan kapan kita harus open posisi. Jadi kayak gitu.